Sumatera Selatan, di Pendopo, Lirik, Prabu Muli dan lain sebagainya, kemudian pindah ke Balikpapan, beberapa lama di sana, SMP saya di sana. Jadi bisa dibayangkan tempat sepi, hutan, ikut orang tua sebagai ya ekonomi garis bawah lah gitu ya. Maka hiburan yang paling enak adalah saya waktu itu adalah membaca buku dan menulis diary. Jadi itu hiburan saya yang paling banyak. Jadi menulis itu adalah bawaan saya dari kecil, menulis diary. Kemudian di tahun 2009 sahabat saya memperkenalkan saya dengan Facebook. Kemudian disitulah saya menumpahkan diary saya. Tetapi karena ini sifatnya publik, saya tidak menggunakan nama asli atau lokasi asli, tapi peristiwanya asli. Saya tulis sedikit aja supaya niat saya cuman suatu hari cucu cicit saya melihat catatan di Facebook, di sosial media, bisa mengetahui bahwa oh kakek gue ini loser ya ternyata, oh kakek gue orangnya nggak pinter dan lain sebagainya, dan apapun itu menjadi catatan sejarah. Jadi saya cuma mengingatkan teman-teman semua, hati-hati dengan sosial media Anda, karena cucu Anda akan melihat gitu ya, kalau nanti mendadak Anda dilihat gitu, wah jemuran belum kering gitu ya, motor belum dicuci gitu ya, cucu-cucu cicit kita bilang, ya elah kakek gue garing amat hidupnya gitu ya. Jangan sampai kayak gitu. Jadi tolong sosial media dibersihkan, di kata-katanya bagus, penuh pelajaran buat generasi mendatang dan tentunya generasi saat ini. Jadi menulis sekali lagi adalah bentuk ekspresi saya untuk stress relief atau apa ya, writing therapy tersebut. Jadi setiap hari saya menulis, sudah seumur hidup saya. Dan ketika diminta untuk menulis Grand Theft Ferrari melanjutkan, itu sebenarnya setengah memorizing karena peristiwa itu 80% adalah asli. Kemudian saya sadur, kita gunakan bahasa yang lebih populis. Juga beberapa sahabat saya tidak mau namanya ditulis dengan asli atau kejadiannya asli, saya harus edit ulang gitu ya. Terus tapi orang-orangnya ada, sahabat saya semua ada, kisah nyata tersebut. Dan yang menarik adalah ketika kemarin saya dalam perjalanan menuju ada satu sahabat saya untuk makan siang. Saya lagi makan siang, dia mengingatkan, Mas, itu Grand Theft Ferrari kalau bisa punya 3 ending. Saya bilang 3 ending gimana gitu. 3 ending tuh karena saat ini di Netflix, di segala macam itu ending itu bisa diatur. Saya bilang diatur gimana? Jadi endingnya bisa pilih, ada versi A, versi B, versi C. Maksudnya gimana? Jadi versi A happy ending, versi B tragis gitu ya. Terus versi C misalnya bersambung gitu ya. Nah, saya pikir menarik juga, kita bisa memilih endingnya sesuai dengan apa yang kita mau. Saya pikir ini genre baru gitu ya. Bagi saya jadi challenging gitu ya, menulis jadi challenging. Terus di tengah-tengah itu ada sahabat saya bilang, kenapa nggak buat film sekalian? Saya bilang, kenapa harus buat film? Kebetulan dia adalah produser dan sudah ada 18 film yang dia produser, namanya L gitu ya, saya nggak sebut namanya. Gue biayain deh, saya bilang, ntar dulu. Ini genrenya Grand Theft Ferrari itu bukunya adalah romance, thrill, tegang dan romance gitu ya. Wah nggak laku tuh katanya kalau model-model begitu, harus lucu. Jadi saya bilang, nah ini ada sahabat semua, ini kita belum masuk topik ya, kita cuman memberikan prolog awal bahwa Grand Theft Ferrari itu menjadi challenging buat saya. Untuk pertama kali dalam hidup saya menulis langsung 2. Jadi 1 untuk buku Grand Theft Ferrari yang akan diterbitkan di dalam bentuk cetakan. Yang kedua, saya membuat langsung skrip filmnya, karena skrip film ini bentuknya dialog. Kalau kita menulis dengan novel itu peristiwanya harus kita rinci sehingga seorang bisa ngefeel gitu ya, rincikan momennya, situasinya, ketegangannya dan lain sebagainya. Tapi kalau membuat skrip film itu bukan sekedar menulis peristiwanya di mana, tapi juga kita membuat dialognya, karena banyak dialog. Jadi saya menulis langsung 2, jadi belum pernah dalam sejarah hidup saya menulis langsung 2, jadi dipakai 2 komputer. Yang satu saya menulis tentang Grand Theft Ferrari yang thrill, yang tegang dengan romance. Di sebelahnya adalah skrip film yang komedi romantik gitu. Jadi saya harus ketawa, saya harus lucu, saya harus romance, di sini saya harus romance tapi tegang gitu ya. Jadi saya menjadi punya kayak orang split personality gitu. Tapi ini challenging. Teman-teman semua mudah-mudahan nanti bisa menikmati kita diskusi kita tentang Grand Theft Ferrari, dan ini adalah the other side of
seorang bosman gitu ya, seorang penulis, pembaca buku. Itu adalah cita-cita dari kecil saya, adalah ingin menjadi profesional penulis. Dan sampai saat ini saya nggak mengklaim diri saya sebagai profesional, masih penulis amatir. Karena bagi saya kalau penulis profesional itu mungkin udah buat laku bukunya udah ratusan ribu atau mungkin jutaan gitu ya. Oke sahabat semua, terakhir dari pengumuman hari